ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sorga rindu kepada 4 golongan manusia dari kalangan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada 4 golongan umat manusia dari umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat dirindukan oleh sorga. Luar biasa. Pada umumnya kita yang ingin masuk sorga, tapi ini justru sebaliknya, luar biasa. Sorga yang ingin dimasuki oleh 4 golongan manusia ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin, talil Quran wa hafidil lisan wa multa'imil ji'an was-shaimina fi syahri Ramadan. Kata beliau, sorga rindu kepada 4 golongan. Artinya seluruh penduduk sorga seperti para malaikat yang ada di dalam sorga, para bidadari yang ada di dalam sorga, mereka semuanya merindukan kedatangan 4 golongan manusia dari umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah gerangan 4 golongan manusia tersebut? Yang pertama kata Nabi adalah talil Quran, golongan orang yang suka membaca Al-Quran. Diterangkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, man qara'al qur'ana fastajharahu fa ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahul jannata wa saffa'ahu fi asratin min ahli baitihi kullihim qad wajabat lahumun naru. Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca Al-Quran dengan benar, dengan fasih, sesuai dengan disiplin ilmu tajwid atau ilmu tahsin, kemudian ia mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari, ia menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Al-Quran, dan ia mengharamkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran, maka orang yang seperti ini, kata Nabi, adkhalahul jannata, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surga. Bukan hanya itu, kata Nabi, wasaffa'ahu fi asratin min ahli baitihi kullihim qad wajabat lahumun nar. Ia oleh Allah diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada 10 orang keluarganya yang sepatutnya mereka masuk neraka, tapi tertolong oleh keluarganya yang suka membaca Quran. Ada 10 orang dari keluarganya yang sebenarnya sudah sepatutnya masuk neraka, bahkan sudah divonis oleh Allah menjadi ahli neraka, tapi ada di antara saudaranya yang suka membaca Al-Quran. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan kepada saudaranya yang suka membaca Al-Quran akan memberikan syafaat kepada 10 orang keluarganya yang sepatutnya masuk neraka. Maka lalu ia pun memberikan syafaat kepada 10 orang tersebut. Akhirnya mereka selamat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Luar biasa.
Ini padilah keuntungan orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Di samping di hari kiamat kata Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'al li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, pelajarilah oleh kalian Al-Quran, amalkanlah oleh kalian Al-Quran, jadikanlah Al-Quran oleh kalian sebagai pedoman hidup, sebagai imam kalian, maka kelak Al-Quran akan datang kepada kalian di hari kiamat memberikan syafaat. Bahkan 4 perkara yang dapat menerangi kita di alam kubur dan di hari kiamat. Pertama adalah jaga sholat 5 waktu. Yang kedua adalah membiasakan gemar membaca Al-Quran. Yang ketiga membiasakan bersodakoh. Sodakoh yang paling afdol adalah sodakoh yang dikeluarkan di bulan suci Ramadan. Pahalanya dilipat gandakan di al-fidin menjadi 1000 kali lipat ganda. Sodakoh itu Bapak Ibu yang penting apa Pak? Bu? Sodakoh yang penting apanya? Ikhlas. Ikhlas, betul, setuju. Sodakoh itu yang penting ikhlas. Daripada sodakoh sedikit tidak ikhlas, mendingan banyak tapi ikhlas. Kira-kira setuju nggak? Daripada sodakoh sedikit atau kecil nggak ikhlas, mendingan sodakoh besar tapi ikhlas. Itu yang luar biasa. Bapak Ibu, kemudian yang keempat yang akan menerangi kita di alam kubur di hari kiamat adalah memperbanyak membaca tasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menurut keterangan yang lainnya, in aradtum aisha syuhada wa mauta syuhada wa najata yaumal hasr wa dhilla yaumal har wal hadiya min adalalah fadimu qiraatal Qur'an fa innahu kalamur rahman wa hisnu minas syaiton wa ridhanun bil midan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kalian ingin mendapatkan kebahagiaan hidup yang sesungguhnya dan ingin mati sebagai syuhada dan ingin selamat di hari kiamat ketika dikumpulkan di padang mahsyar dan ingin selamat mendapatkan naungan di hari kiamat dari panasnya di hari kiamat dan ingin mendapatkan petunjuk dari Allah dari kesesatan, kata Nabi, fa'adimul qiraatal Qur'an, maka jawabkanlah, biasakanlah membaca Al-Quran. Jadi kita membiasakan membaca Al-Quran, jangan hanya sekedar di bulan Ramadan. Kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah, amal soleh yang kita lakukan di bulan Ramadan tahun ini, kita teruskan, lanjutkan di bulan-bulan berikutnya sampai datang bulan Ramadan kembali di tahun yang akan datang. Kemudian karena sesungguhnya Al-Quran itu adalah kalam Allah yang Maha Rahman, wahisdu minas syaitan, dan Al-Quran itu sebagai perisai, sebagai benteng dari segala macam gangguan syaitan. Insya Allah orang yang suka baca Quran oleh Allah dijaga dari berbagai macam gangguan syaitan. Waridhanun bil midan, dan Al-Quran yang kita baca itu adalah merupakan pemberat amal nanti di hari kiamat di Al-Mizan ketika amal kita ditimbang. Bapak Ibu, kemudian yang kedua yang dirindukan oleh surganya Allah adalah hafidz lisan, orang yang pandai menjaga lisan, menjaga ucapannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, malam yada qaulal zur wal amala bih falaisa lillahi hajatun fi ayyada sarabah wa ta'amah. Barang siapa yang berpuasa akan tetapi ia tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan keji, puasa mah puasa, tapi tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan keji, perkataan dan perbuatan yang kotor yang dilarang oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak membutuhkan kepada tidak makannya, tidak minumnya orang tersebut. Jadi yang Allah butuhkan bukan tidak makannya kita, bukan tidak minumnya kita ketika kita puasa, tapi yang Allah butuhkan adalah kita mampu mengimplementasikan dari puasa yang kita amalkan
menjadi akhlak yang baik sehingga kita mampu menjaga ucapan kita dan perbuatan kita dari perbuatan-perbuatan yang keji. Kemudian yang ketiga yang dirindukan oleh surganya Allah adalah mut'ibil ji'an, orang yang tukang memberi makan kepada orang yang lapar. Ini panitia penyelenggara iftar jamaah buka bersama hari ini yang diprakarsai oleh Yayasan Bintang Harapan. Ini luar biasa pahalanya ini. Ini yang ngasih makan, yang ngasih minum kepada seluruh jamaah yang berbuka puasa di waktu maghrib. Maka ini yang ngasih makannya mendapatkan pahala puasa mereka semuanya, dengan sedikit pun tidak mengurangi pahala puasa mereka. Luar biasa. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memberi makan atau minum kepada orang yang akan berbuka puasa di waktu maghrib, maka ia mendapatkan pahala puasa dari orang tersebut dengan sedikit pun tanpa mengurangi pahala puasanya. Alhamdulillah. Dan yang keempat yang dirindukan surganya Allah, kata Nabi, adalah wasaimina fi syahri Ramadan, orang-orang yang beriman yang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Rasulullah bersabda, sahru Ramadan sahrun kataballahu alaikum siyamah wa sannatul lakum qiyamah faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min junubihi ka yauma waladatu ummuhu. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kalian berpuasa di siang harinya, dan aku, kata Rasulullah, mensunahkan bagi kalian melaksanakan tarawih di malam harinya. Maka barang siapa yang berpuasa Ramadan 1 bulan penuh atas dasar iman dan ikhlas semata-mata karena Allah, dan di malam harinya tarawih 1 bulan penuh, maka ia akan keluar bersih dari seluruh dosa-dosanya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga keadaannya bagaikan hari di mana ia dilahirkan oleh ibu kandungnya. Alhamdulillah. Demikian tausiah yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yuk kita sama-sama baca dulu zikir yang dibaca Rasulullah menjelang berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anni ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anni ya karim. Nanti zikir ini bisa dilanjut oleh MC sampai datang waktu maghrib. Demikian dari Al-Fakir, mohon maaf lahir batin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.